Jadi silakan bergabung di SMK Tadika Pertiwi selagi kuotanya masih ada. Seperti itu. Biaya cukup terjangkau ya. Kita murah tapi bukan murahan. Level. Kita murah tapi bukan murahan. Hai semua, balik lagi bareng kita di podcast Titik Temu, tempatnya bincang-bincang anak sekolahan. Kali ini aku nggak sendiri, tapi lagi ditemenin nih sama rekan aku. Halo. Boleh kenalin dirinya, hai. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Fathan. Saya di sini sebagai pajangan sih sebenarnya. Sambil bantu-bantu si Intan juga. Oke, tepuk tangan dong. Nah, jadi kita nih Pip masih ada di masa-masa liburan sekolah. Pasti seru banget ya. Seru, ada yang seru, ada yang enggak, Tan. Kenapa tuh nggak seru? Nah, kalau yang serunya itu dia bisa tidur yang lama tuh. Bisa puas-puasin tidur. Bener, hibernasi Iya. Nah, kalau yang enggak serunya, ini kan dikit lagi mau masuk sekolah nih. Oh iya, Iya. bener. Nah, itu ada yang diterima, ada yang enggak tuh. Nah, itu dia yang enggak seru dah pokoknya liburan ini, deg-degan. Tapi ngomong-ngomong soal masuk sekolah, kali ini tamu kita itu super epic, Pip. Siapa tuh, Tan? Ini dia adalah Bapak Dr. Sutikno. Ayo, tepuk tangan dong. Tadika Pertiwi. Selamat siang. Siang gitu. Pak, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Setelah kalian di sini ketemu di sini ya, di titik temu ya. Iya, Pak. Benar. Oke. Kan banyak tuh, Tan, yang nggak diterima di negeri gara-gara sistem zonasi. Nah, jadinya orang tuanya pada pusing tuh mikirinnya nih Tapi bakalan. sebenarnya itu bukan masalah besar sih, Pip, kalau dari gue sendiri, karena kan masih ada sekolah swasta yang fasilitasnya terus Iya, akreditasinya nggak kalah jauh sama sekolah-sekolah negeri kayak sekolah kita ini SMK Tadika Pertiwi ya Pak ya. Betul. Ditambah SMK Tadika Pertiwi ini udah buka PPDB, penerimaan mahasiswa baru ya. Mahasiswa Siswa murid. si baru mahasiswa. Terus Pak, untuk target siswa yang diterima tahun ini tuh kira-kira ada berapa Pak? Untuk target ya, karena kita memiliki 4 jurusan ya. Yang pertama itu administrasi perkantoran yang sekarang disebut dengan OTKP. Yang kedua itu pemasaran ya, atau digital marketing termasuk di situ ya. Kemudian yang ketiga itu ada RPL dulu, kalau sekarang disebut dengan PPLG ya. Itu. Kemudian yang keempat itu adalah multimedia yang sekarang disebut dengan DKV seperti itu. Jadi secara kuantitas ya, karena kita punya 4 kelas, kalau kita ambil per kelasnya 35 misalnya ya, jadi 35 kali 4 itu ada berapa? 140. Itu secara kuantitas jumlahnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa membuat kelas baru untuk jurusan yang sudah ada seperti itu jika pendaftarnya melebihi itu. Seperti itu, Mbak. Jadi jangan khawatir, mungkin bagi orang tua yang anaknya belum diterima di negeri ya, silakan segera bergabung di SMK Tadika Pertiwi. Ya, seperti itu ya. Rekomendasinya, Jadi guys. jangan khawatir ini ya. Bagi masyarakat wilayah Cinere, Limo, Gandul, Meruyung ya, wilayah Depok dan sekitar sampai dengan Pondok Labu lah, itu masih terjangkau sama kita. Tapi Pak, ngomong-ngomong jangan manggil Mbak ya, saya kan masih muda. Panggil Aunti juga nggak apa-apa, Aunti atau kakak. Ya, boleh ya. Tawa. Ya. Oke. Lucu banget lu, Tan. Makasih, Iya. biasa. Nah, kalau menurut Bapak kriteria siswa yang Bapak inginkan tuh kayak gimana sih, Pak? Ya apakah yang bisa masak, Heeh. bisa nari, bisa nyanyi, atau yang good looking bahasa sekarang Iya, ya? good looking. Betul, ya. Untuk kriteria untuk siswa baru ya, kriteria itu yang pertama secara umum ya, yang pasti dia harus
lulus SMP dulu lah. Oh iya itu pasti. Utama. Ya, jangan sampai nanti belum lulus SMP tak tahu masuk SLTA kan umum itu dimanapun ya. Yang kedua itu sebenarnya adalah namanya berkelakuan baik harusnya ya. Ya itu Adab, pasti beradab. wilayah Perilaku. Cinere, Limo dan sekitarnya adalah mereka orang-orang baik seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga punya niat, benar-benar niat mereka mau belajar seperti itu. Ya, yang ketiga ada dukungan dari orang tua. Jangan sampai anaknya pengen sekolah, orang tuanya nggak mendukung. Kenapa? Karena kita sekolah untuk menciptakan ya, mewujudkan cita-cita visi misi sekolah itu harus ada kerjasama sekolah, masyarakat, orang tua dan pemerintah. Seperti itu. Iya. Jadi harus di sini harus kerjasama semua nih orang tua apalagi ya karena waktu yang terbanyak itu di rumah. Diajarkan etika dan sebagainya itu di rumah. Kita hanya beberapa jam di sekolah. Iya. Seperti itu. Terus kalau misalnya di SMK Tadika Pertiwi ini Pak, lingkungan yang dibentuk itu lingkungan yang seperti apa Pak? Ya, untuk lingkungan berarti kita bicara mengenai karakter lulusan ya. Jadi sehingga mereka kalau udah lulus tuh mau jadi seperti apa sih kan gitu ya? Iya, benar. Jadi harapan kita secara bertahap. Sekali lagi pada saat mereka masuk ya, kita ada namanya psikotes ya. Tujuannya ya kita tahu IQ dari calon siswa kita sejauh mana, atau setinggi apa nih IQ-nya. Kemudian yang kedua nggak hanya IQ tapi juga secara psikologisnya karakter anaknya itu seperti apa, dia bakatnya apa, hobinya apa, ya, itu akan terdeteksi seperti itu. Kemudian setelah kita tahu maka guru dan sekolah mengelompokkan siswa-siswa, oh ini karakternya seperti ini, harus dibentuk dengan cara bagaimana. Tapi yang pasti mereka harapannya outputnya setelah lulus kan akan terbentuk karakter secara bertahap. Yang pertama bisa bersosialisasi dengan teman-teman dengan baik. Jadi nggak ada gimana biar nggak terjadi adanya apa namanya itu bullying. Oh, ya bullying. Bullying ya, bukan guling ya. Ya. Bullying enak lah buat tidur. Asa asih ya, saling menyayangi, saling ngomong kan seperti itu. Yang kedua memiliki etika atau adab yang baik. Seperti itu, baik sesama teman, sama orang lebih dewasa, guru maupun orang tua atau masyarakat. Adabnya baik. Yang ketiga ini harusnya yang utama lagi apa, lebih meningkatkan rasa takwa dan imannya kepada kalau orang Islam kepada Allah, berarti yang lain beri kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Jadi ada di situ meningkatkan keimanannya seperti itu. Itu karakter yang akan kita bentuk atau lingkungan belajar yang akan kita bentuk. Kemudian yang berkaitan dengan mereka kan ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang berwirausaha kan seperti itu kan? Iya betul Pak. Setelah lulus ya. Oh ya, itu juga bagaimana membentuk anak ini supaya memiliki kalau yang mau wirausaha kejujuran ya semuanya untuk semua ya tadi ya termasuk dalam peningkatan iman dan sebagainya. Rajin belajar yang mau kuliah ya gitu bagaimana caranya dan sebagainya. Itu kira-kira. Tadi kan juga Pak Tikno sempat bahas tentang psikotes nih ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau masuk SMK atau SMA tapi kalian belum tahu nih mau ambil jurusan apa, belum tahu minatnya kemana. Nah di sini tuh kita ngadain psikotes ya Pak ya. Jadi kita tahu nih bakat kita di mana, minat kita di mana. Apa yang ada. Seperti itu. Kita gali potensi mereka semua. Gitu. Nah kalau buat keunggulan Pak, itu apa aja sih Pak yang dimilikin sama SMK Tadika Pertiwi? Prestasi 1 tahun prestasi terakhir. Atau yang mencolok lah gitu. Gue mencolok. Sakit dong. Iya. Ya, untuk keunggulan kita ya di SMK Tadika Pertiwi ini sebenarnya di
Depok itu ada sekitar 120 SMK ya. Banyak. Ya. Banyak. Kita dan mereka punya keunggulan masing-masing lah. Tapi di kita ini mungkin untuk wilayah Cinere dan Limo ya, untuk keunggulan yang pertama itu kita memiliki BKK Bursa Kerja Khusus. Apa tuh Pak kira-kira? Apa itu bursa kerja? Jadi kita bekerja sama dengan Disnaker atau Kementerian Ketenagakerjaan Kota Depok, ya. Nah, kemudian juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Jadi Disnaker atau perusahaan tersebut menyampaikan informasi mengenai lowongan pekerjaan seperti itu. Oh, di perusahaan A perlu tenaga ABCD seperti itu. Nah, di Snaker juga sama, ada lowongan di mana kita dikasih tahu, ada grup PKK-nya. Nah, dari situlah kemudian kita lakukan namanya rekrutmen, ya, atau bersama dengan perusahaan melakukan rekrutmen. Kita membuka wawancara atau mengundang dari perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan rekrutmen di sekolah kita. Dan diketahui oleh siapa? Disnaker. Seperti itu. Jadi misalnya kalian nanti lulus nih. Nah, untuk kemarin itu ada dari beberapa perusahaan yang menyampaikan lowongan yang diperlukan anak-anak perusahaan SMK yang masih baru lulus gitu ya. Ya. Yang kemarin itu ada 2 perusahaan ya, dan alhamdulillah ada ya beberapa siswa yang bisa langsung diterima lah wawancara dan diterima bekerja di situ seperti itu. Jadi BKK ini adalah memfasilitasi ya alumni lulusan ya yang maunya lulus langsung bisa bekerja. Seperti itu. Dan itu harus ada penelusuran terus, ditelusuri berapa orang yang terima, yang belum kerja siapa. Jadi kalau ada info-info lowongan kerjaan, kita share ke mereka. Seperti itu. Jadi terkontrol lulusannya itu. Salah satunya itu keunggulan kita. Kemudian yang keunggulan kedua, bagi yang mau wirausaha, kita ajarkan namanya program kewirausahaan. Nah, setelah lulus mereka bisa juga kita kerjasama dengan pihak dinas koperasi ya Kota Depok. Gimana caranya? Kita buatkan, kita ajukan untuk membuat namanya NIB, nomor induk berusaha. Manfaatnya dari setelah punya nomor induk ini bisa dilatih terus ya, dibimbing oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil gitu. Ya. Misalnya ada saya lulusan SMK jurusan ini, tapi boleh bisa nggak ya saya pengen jadi atau buka pangkas rambut atau apa namanya barbershop ya? Ya, barbershop. Nah, bukan Barber King ya. Nah, salon sih setahu saya mah. Nah, atau salon itu bisa. Kita kerjasama dengan dinas koperasi usaha menengah, usaha kecil dan menengah seperti itu. Nah, itu yang mau berwirausaha, bekerja udah. Kemudian yang mau kuliah ada juga program kita, karena akreditasi sudah A ya, A-nya A unggul ya. Kita sebenarnya punya potensi, jadi mereka yang prestasi akademiknya bagus nih, nilainya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu bagus, meningkat ya. Kemudian pengen masuk perguruan tinggi negeri, ada namanya program usulan untuk seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi atau nilai. Seperti itu. Kalau tahun kemarin kita ada 1 orang yang diterima di PNJ. Nah, kalau tahun ini alhamdulillah belum ada yang diterima, tapi ada yang diterima melalui tes. Itu ada 3 siswa. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi alumni mau kuliah di negeri, kita ada peluang. Jadi jangan takut untuk bersekolah di SMK Tadika Pertiwi seperti itu ya. Jangan takut lah. Jangan bukan negeri bukan jaminan ya, karena secara umum sekarang karena sistem zonasi ya, jadi seakan-akan tidak ada lagi sekolah unggulan.
Kenapa? Karena yang bersekolah adalah orang-orang yang terdekat dengan sekolahnya. Sekolah, seperti itu. Jadi nggak ada namanya ini sekolah unggulan, nggak. Semuanya memiliki potensi yang sama. Jangan khawatir gitu ya. Oke. Lalu untuk sarana prasarana yang bisa mendukung atau menunjang untuk kegiatan KBM di SMK Tadika Pertiwi itu apa aja nih Pak? Soalnya kan biasanya banyak ya Pipi ya orang tua yang khawatir takutnya Iya. anaknya nggak nyaman selama KBM gitu. Betul. Ya. Untuk pelaksanaan KBM ya kalau kita lihat pertama kita lihat dari SDM-nya ya, pengajarnya ya. Ya, pengajarnya alhamdulillah Bapak Ibu guru kita tuh ada juga yang udah S2 ya. Jangan khawatir ya. S2 sudah ada. S1 banyak ya yang belum S1 cuma ada mungkin 2 atau ya 2 guru yang belum selesai kuliah S1-nya. Tapi secara pengalaman mereka punya pengalaman yang sudah lama mengajar seperti itu. Itu dari segi SDM-nya ya, tenaga pengajar. Kemudian dari fasilitasnya karena kita memiliki 4 jurusan ya, sarana prasarananya secara umum setiap jurusan alhamdulillah ya sudah terpenuhi. Katakan untuk lab yang jurusan OTKP ya, atau perkantoran kita udah punya lab juga. Jadi mereka bisa praktek untuk mengetik itu sudah ada. Punya lab juga bagaimana menjadi seorang sekretaris. Kita memiliki namanya ruangan yang didesain seperti kantor. Jadi ada ruang direktur, ruang sekretaris, ruang tata usaha seperti itu. Kemudian untuk jurusan pemasaran kita punya ya minimarket ya. Kita punya minimarket ya. Mereka diajar langsung dengan bagaimana kalau menjadi seorang kasir ya. Kita punya mesin kasirnya ada. Jadi sudah sama dengan minimarket di luar sana ya, atau supermarket yang di luar sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian untuk RPL karena ini membuat program ya, atau programmer ya, orang IT ya. Iya benar. Alhamdulillah kita siapkan juga lab untuk komputernya ya, seperti itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi nggak hanya ngikutin apa yang sesuai dengan SKNI atau SKLNI yaitu ya standar kelulusan nasional, bukan, tapi kita juga didampingi atau menyesuaikan dengan dunia industri. Namanya ada program penyelarasan kurikulum, disesuaikan tuh kurikulumnya, materinya dengan kebutuhan perusahaan seperti itu. Nah, untuk multimedianya ya, multimedia atau DKV, alhamdulillah kita cukup, mungkin ya punya kamera cukup, kemudian ya kita juga punya studio podcast ya, kita ada lah paling enggak untuk belajar komunikasi ya. Iya benar. Jadi mereka mau praktek apapun, insya Allah kita siap dan lulus dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri gitu. Terus di tahun ini nih Pak, ada nggak upaya atau keinginan gitu untuk meningkatkan fasilitas yang ada? Ya, tahun ini kemarin kita sudah untuk fasilitas ya, terutama untuk jurusan multimedia kemarin kita sudah tambahkan untuk bagaimana orang-orang siswa yang multimedia itu bisa langsung praktek untuk animasi dan sebagainya, itu kita tambah untuk komputernya ya bisa digunakan untuk mengoperasionalkan sistem animasi juga. Dan namanya buat gambar itu apa namanya? Pentap. Ya benar. Pentap kita siapkan ya, jadi jangan khawatir. Sama kemudian perkantoran juga kita kemarin kita belikan, kita tambah untuk PC-nya ada 7 PC. Jadi kalau mau praktek anak-anak AP udah tinggal di lab aja, udah nyaman. Termasuk di situ ada untuk apa tuh yang terkoneksi dengan internet ya jaringannya. Ya kalau pemasaran sama, kita untuk mesin kasir udah kita tambah kembali, kemudian rak display, dan nanti minggu depan untuk SDM-nya ya, gurunya ya kita akan latih lagi dengan memiliki namanya sertifikat asesor atau penguji.
yang diuji, dibimbing, dilatih oleh perusahaan. Seperti itu. Kalau motonya dari SMK Tadika Pertiwi itu apa sih, Pak? Motonya apa ya? Motonya itu banyak ya. Kalau Sebutin moto beberapa beda aja, sama boleh. Mecin ya. Motonya beda sama Mecin ya. Ya, motonya adalah bekerja dengan ikhlas ya. Kemudian memiliki siswa yang berkarakter, berakhlak mulia. Seperti itu. Sederhana aja. Kalau untuk misalkan di SMK Tadika Pertiwi itu ada siswa yang berprestasi, Pak. Itu dikasih reward, ada rewardnya atau tidak gitu? Oh, untuk reward beasiswa yang berprestasi ya, Iya. alhamdulillah kita berusaha ada anggaran ya untuk itu. Ya paling tidak buat menghibur ya. Iya, buat menghibur. Meningkatkan juga. Meningkatkan Iya. ya, menghibur wih, semangat nih gue dapat sesuatu ya. Ada ya. Ada. Ya mengenai jumlahnya kan relatif ya, tapi tetap kita ada seperti itu. Terus Bapak Apresiasi, ada apresiasi. pesan gak nih buat siswa-siswi yang bakal mendaftar di SMK Tadika Pertiwi? Ya. Jadi pesan saya ya, sekali lagi bagi masyarakat atau orang tua atau yang sekarang anak-anak yang lulus SMP tidak diterima di SLTA negeri yang katanya gratis di SLTA negeri ya, dan tidak terima, nggak usahlah gelisah atau bimbang atau ragu atau takut atau pusing ya, bahwa kembali saya katakan bahwa sekarang tidak ada namanya sekolah ini favorit, tidak, karena sistemnya ada zonasi pemerataan ya. Iya, benar. Sesuai dengan lingkungan. Jadi silakan bergabung di SMK Tadika Pertiwi selagi kuotanya masih ada. Seperti itu. Biaya cukup terjangkau ya. Kita murah tapi bukan murahan. Level. Kita murah tapi bukan murahan. Tetap kualitas kita jaga ya. Komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan perusahaan, dan berbagai pihak yang bisa membantu kita bekerjasama untuk meningkatkan kualitas guru maupun lulusan kita. Jadi jangan takut ya, bagi kalian yang terima negeri, udahlah gabung aja di SMK Tadika Pertiwi. Semuanya ada di sini ya. Itu. Terima kasih banget buat Ya, Bapak Dr. Andes Sutikno udah berkenan datang meluangkan ke sini ya, meluangkan waktunya. buat berbincang-bincang sama kita semua. Nah, untuk kalian yang mau masuk di SMK Tadika Pertiwi bisa langsung aja datang ke sekolah atau lihat dari link di bawah ini nih. Nah, itu ditunggu sebelum tanggal 10 ya, Pak? Ya, 10 Juli 2024 itu pendaftaran terakhirnya. Dan terus juga jangan lupa untuk saksikan terus podcast Titik Temu di YouTube channelnya Vocational SMK Tadika Pertiwi, atau kalian juga bisa dengerin di Spotify-nya Vocational DKV. See you next, bye-bye. Bye-bye.